Sebetulnya banyak sekali di antara ahli nasab dan sejarawan yang telah menulis dan menetapkan nasab moyang marga Bani Alawi, di antara mereka adalah 1. Imam Bahauddin Al-Janadi, Muhammad bin Yusuf Al-Yamani, wafat 730 Hijriah. Beliau tokoh muktamad perihal nasab, menyebut dalam kitab As-Suluk fi Tabakat Al-Ulama wal Muluk Juz 2 halaman 135-136. 2. Imam Ibn Tabataba Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim, wafat 478 Hijriah, dalam kitab Abna al-Imam fi Misr was Syam halaman 167. 3. Imam Ibnu Inabah Jamaluddin Ahmad bin Ali bin Husain Al-Hasani Asy-Syi'i Asy-Syahir, wafat 820 Hijriah, dalam kitab Umdatul Talib fi Ansabi Abi Talib halaman 225. 4. Sayyid Muhammad Al-Kadzim Ibn Abil Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawi, wafat 880 Hijriah, dalam kitab En-Nafa Al-Anbariyah. 5. Imam Al-Amidi An-Najri Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Al-Husaini An-Nasabah, wafat 927 Hijriah, dalam kitab Al-Musyajjar Al-Kasyaf halaman 52. Dalam manuskripnya, sebagaimana dituturkan oleh Hamzah Al-Katani dalam Asum Az-Zu'af. 6. Imam Murtadlo As-Zabidi Muhammad bin Muhammad Al-Husaini, pensyarah Ihya Ulumuddin, wafat 1205 Hijriah, dalam tahqiqannya atas Al-Musyajjar tersebut. 7. Imam Syamsuddin As-Sakhawi Abul Khair Muhammad bin Abdurrahman, wafat 902 Hijriah, menyebut dalam kitab Adlo Alami Juz 5 halaman 59. Dan masih banyak lagi ulama lainnya, seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriah. Ibn Syadskam, wafat 1080 Hijriah. Sirojuddin Ar-Rifai, wafat 885 Hijriah. Al-Muhibbi, wafat 1111 Hijriah. Abu Alamah Al-Muwayyadi, wafat 1044 Hijriah. Muhammad Zabarah, wafat 1381 Hijriah. Murtadla Az-Zabidi, wafat 1205 Hijriah. Abu Salim Al-Ayashi, wafat 1090 Hijriah. Al-Ahdal, wafat 903 Hijriah. Ibn Al-Muhib At-Tabari, wafat 117 Hijriah. Abul Fadl Al-Muradi, wafat 1206 Hijriah. Bawazir Yahya Hamiduddin, wafat 194 Masehi. N. Nabha, wafat 1350 Hijriah. Abdul Al-Ghazi, wafat abad 13. Abdul Hafiz Al-Fasi, wafat 1383 Hijriah. Ibn Hasan, wafat 8 Hijriah. Dan yang lain yang telah bersaksi bahwasannya nasab dan hubungan mereka kepada baginda Nabi Muhammad itu sahih. Soal keberadaan nama anak Sayyid Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah atau Ubaidillah yang tidak disebutkan dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah Imam Fahru Rozi, itu bukan dalil yang kuat, karena kitab tersebut hanyalah kitab ringkasan yang tidak bisa memuat semua nasab manusia sedunia, dan tidak ada kata penafian sama sekali, dan tidak menyebutkan itu sama sekali bukan berarti tidak ada. Penggunaan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah Imam Fahru Rozi untuk menafikan nasab Bani Alawi justru ditentang oleh As-Sayyid Mahdi Ar-Rojai, ulama Syiah ahli nasab asal Qum yang mentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang dijadikan rujukan oleh Pak Imaduddin dalam kitabnya Al-Mukibun min A'al Abi Tholib. Beliau menyebutkan sosok Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa yang ikut hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut, serta memiliki anak jadid, Basri dan Alawi, yang mana keturunan Alawi tersebar di berbagai belahan dunia. Bahkan guru dari Sayyid Mahdi Ar-Rojai yang menemukan manuskrip Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu Ayatullah Mar'ashi, yang merupakan nasabah dari kalangan Syiah, juga mengakui dengan jelas keabsahan nasab Bani Alawi sebagai asyraf keturunan Rasulullah. Artinya penemu manuskrip Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan pentahqiqnya pun tidak pernah memahami isi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah terkait keturunan Ahmad bin Isa, sebagaimana yang difahami Pak Imaduddin yang menafikan nasab Bani Alawi. Bahkan mereka mengeluarkan surat resmi yang isinya mengklarifikasi kesahihan nasab Bani Alawi. Penulisan ulama yang menetapkan nasab Bani Alawi di berbagai naskah kitabnya tentu bukanlah pendapat pribadi ataupun hasil ijtihad, sebab urusan nasab bukan urusan pendapat atau ijtihadi. Penisbatan itu tidak lain merupakan hasil verifikasi yang murni, berpijak kepada data-data sebelumnya, baik melalui sumber tertulis atau sumber yang tidak tertulis. Misalnya hafalan lisan. Hal ini berlaku sepanjang zaman, bahwa nasab
menjadi catatan tersendiri bagi anak keturunan mereka yang diwariskan dari hafalan lisan ke lisan.